Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan yang sama dengan kemarin. Semoga ini menjadi kepribadian bagi kita. Bangun lebih awal setelah terlebih dahulu kita tidur lebih awal di malam hari. Silakan dibuka kitabnya halaman 17. Halaman 17. Cara khusyuk dalam sholat. Artinya ada tips. Tahu tips? Maknanya tips? Artinya tips tahu? Tips itu adalah cara. Tips adalah cara. Jadi tips khusyuk dalam sholat. Jadi tips ini banyak maknanya. Kalau kalimatnya seperti ini, berarti ini cara khusyuk dalam sholat. Ini adalah sebagian cara atau pendukung agar sholat itu semakin khusyuk. Jadi saat ini kita masih tetap dalam pembahasan bagaimana kita bisa memfungsikan sholat, bisa fungsiaki sholat sebagaimana yang Allah inginkan tentang sholat. Bahwa Allah roa ta'ma kon setong-setong seta akunah daga manusia. Jelas Allah tak kira makon sesuatu apapun seta akunah deka manos musteh munla Allah romakon maka arwah situng-situng sesangat akunah deka manos dengan korban berlebih. Apa boleh setong papakon agung ria, setong papakon selangkong mulja dari Allah, sesampai dalam menerima papakon ria Rasulullah itikan nin dalam peristiwa Isra Mi'raj, ria gak menerima sholat, maka jelas sholat roa minangka silahul mu'minin. Minangka setong-setong seaguna sedeti senjata deka orang mukmin, orang seiman deka Allah. Maka barang macarana sholat roa benar-benar ongku menjadi senjata dalam kau dienang kau berbaan, teti penunjuk, teti penyelamat atas kaulian kau benar, maka dari macarana abak ruang ngelakoni sholat kelaban bener sesuai kelaban SOP. Jadi sekali lagi bahwa sholat ruang bukan sampingan, sholat benih sampingan. Allah ngasoganin sholat ruah benih sampingan, tapi sholat ruah adalah kegiatan utama dalam odi. Kegiatan senomor setong dalam odi. Dan yang lain-lain itu
Allah menginginkan semuanya terlaksana setelah asolat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi perintah selain salat arwah hendaknya elakonin bila aba lamare asolat. Berarti salat arwah bungka dari sagapina kegiatan naodi bungka. Artinya mana bungka tak ning sabab budi. Bungka roa waktu pertama. Sal odi kelamun rancak dia pas neneng bahwa bukan atas. Oh, arwahnya mana? Kajuan apa? Kajuan apa? Buana ben rancak neneng bahwa ramon neneng atas, bukan neneng atas. Arwahnya mana? Beda kan bukan? Beda. Arwah pohon puting beliau. Pohon puting beliau. Kajuan saya mari pohon puting beliau. Arwah pas bagi. Tabah rancak nang ibaba bungkan nang atas. Kajuan namanya pohon puting beliau. Pada kau di nangkau ban kapirua mon pas solat ikbai sampingan solat rohun mon sempat solat rohun bin sambin tabali maka tak kira nemu aduh tak kira nemu nyaman tak kira nemu sadar maka solat rohun tu neng ada. Solat saya apa? Saya pas bisa beri manfaat ke abah. Tantona arwah untuk pada ijaga bibaaban solat sehu. Karena solat rober, solat malam ini solat tak demam. Illa alal khosyin kecuali mungku orang-orang sehusyuk dengan Allah. Maka bener lakar sholat roa tak wajib khusyuk. Anda Syafi'i mungku Imam Syafi'i orang roa wajib khusyuk dalam sholat kuning situng tenengan ia arian yang betona takbiratul ihram. Kau tu sadar abah bahwa abah roa baca Allahu Akbar. Dengan kesadaran abah kau tu abah anti niat bahwa abah roh abah jangan gugur berapa rakaat kau terus detail niat kaulah abah jangan gugur atau asar berapa rakaat makmum atau teti imam kau tu sadar teti khusyuk rasa sadar apa saya kelaku abah arwah khusyuknya. Menurut Imam Syafi'i arwah kuning takbiratul ihram wajib khusyuk karena lakar khusyuk roh malarat. Khusyuk menyadari sakapinna bacaan saya baca apa sadar deka gerak karena apa sadar deka posisi na apa tepat ngadep ke siapa arwahnya mana khusyuk maka derem cara na apa ruah bisa mempertahankan khusyuk. Nomor situng kesadaran abah bahwa abah roh ngadep ke Allah. Nomor dua sadar apa saya baca, saya matorakin ke Allah. Kemudian nomor telok sadar dengan gerakan abah tepat mancing, tepat nasan dekap, abah tepat makmum apa tadi imam itu harus sadar. Artinya pikiran tak oleh leleng dekat luar tak oleh enggak degariang enggak dia. Nah, cuma yang namanya pikiran arwah tak bisa blok di blok apa blok
Pikiran lo tak bisa diblocking, tak bisa dikunci. Engkau setia tak enggak akan nasib misalnya. Engkau pokoknya tak enggak akan sesuatu yang luar sholat. Bisa? Hah? Tak bisa. Makanya otak, pikiran walia sifatnya. Maka dari caranya khusyuk. Maka Anda harus bisa mensiasati bagaimana pikiran itu berhenti dalam keliaran itu. Jadi ngadep Allah benikun badan yang menggerakkan sesuai dengan SOP, kemudian lesan maca Fatihah, maca nikah, bukan hanya itu, akan tetapi bagaimana pikiran dan hati kita juga menghadap kepada sadar ja'abak depan dekat sadar napa saya baca abak saya matolakin ke Allah kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sadar apa saya baca. Bahkan seandainya bisa sadar ke makna saya baca. Maka insya Allah detik ke depan nikah kita akan mempelajari makna-makna bacaan sholat. Nikatoh yang terpenting gelun khusyuk secara umum. Khusyuk secara umum lengki panikah abak kotu terus aromasa ngadep dekat Allah. Aromasa ngadep dekat Allah. Jadi pikiran liar, pikiran liar. Tepan Allahu Akbar. Romoro pikiran mau depak kan? Renduan tuh, udah depak. Tuh malam ya, sebelah ruang, pedisnya, minta ampun. Pikiran aja lagi, karena tak bisa diblocking, tak bisa diblok. Pagerin tak bisa. Kunci, tak selesai keluaran, tak bisa. Itulah sifatnya pikiran. Pikiran itu liar, kadang-kadang datang sendiri, kadang-kadang pergi sendiri. Apalagi pas sengaja diundang, tak pakai sekali. Sengaja diundang. Marah. Ben pernah arojek kedungdung? Kedungdung? Enggak apa rasa kedungdung? Jadi nyaman enggak apa? Manis kalau? Mau saya masak manis, mau saya mata ya roja ben pedas. Enggak rasanya? Ya rola. Hilang. Tak enggak ke khusyuk. Kepelajaran tak saya boleh pikiran kedung lari yang disengaja ya saya tak sengaja punya alir sana kiri pikiran alir. Maka Edin Nakroa di para ulama diberikan tips-tipsnya agar pikiran roa tidak liar dalam sholat dalam macarana. Ya, area pada dua kelompok bisa disimpulkan di ulama. Sebagian dari tips-tips khusyuk dalam sholat nomor setong quwwatul muqtada titinggal lagon setong saya bisa makuat dengan khusyuk. Di antara apa? Nomor setong ada berjaga bersiap untuk sholat sebaik mungkin, seperti memakai pakaian terbaik sebagaimana firman Allah, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu
yang indah pada setiap memasuki masjid. Jadi nomor situ, agar kita bisa kuat dalam khusyuk kita, yang pertama menyiapkan diri dengan memakai pakaian yang baik, yang bagus. Maka tidak guna Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, wahai manusia, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Jadi mun apa aja ngarwa ngangkui kelampi yang indah, khudhu zinatakum. Cuma yang layak, Makanya pas beda disimpulkan karena banyak macamnya pakaian, pas bedanya mana baju muslim. Ketika lagi sepantes yang kuya baca. Mun lake lengan lancang. Laki lengan lancang, utamakan yang baik kok, yang ganteng. Kadang kan beda orang yang sedekah, kalau di bang terbang roa, ya tidak pakai baju coba seperti bisa yang kui sholat. Wah, yang kui sholat sih baju coba lah salah. Mula apa kalau dicoba ya kan yang kui ngarek, kan yang kui tedung nih, ya bener yang kui pojok, buat coba yang kui baca. Yang kui baca masih bagus. Kemudian sarungnya sih bagus. Dia mau jubahnya sih bagus, mau songkok sih bagus. Jangan kui songkok sih ubah, bulan apa jangan. Songkok itu yang gue bajang kok. Kadang kan gue ada kan hari jalan kun songkok yang gue bajang. Songkok gue coba. Ada kun songkok apa aja. Kan beda kadang mun Pak Bambang kain kok beda. Bambang. Ning gue bajangnya tekku tadi songkok lain. Songkok apa aja. Saya tak masuk ke sini. Wow, tak salah. Oh tuh istimewa, kau tuh ganteng lagi ya. Kau tuh ganteng. Zinatul, perhiasan maknanya itu. Yang indah. Maka Abu Jahal tuh ngaku sih kan. Binian iya, kau tuh ganteng ya room. Takun ganteng room. Mau ngaku rokok kau tuh room. Rom kabar TV apa boleh gak orang lah minimal tak becang tak bawa cang buat yang buslemus. Jadi kotor ngakui perhiasan ya baju kita usah pernah lah. Masa apa yang mungkin ngadu ke Allah bagi Allah celah atau alis asidu. Wah, tak usah tak menabi. Tak usah akui perhiasan dengan roh maksudnya cokap, rokok, bersih, tidak usah maskara. Wah, boleh nggak maskara? Tahu maskara? Sejalan MUA, no? Siapa ya calon MUA? Saya punya cita-cita MUA. Hah? Siapa beri saya cita-cita MUA? Afrin. Masya Allah. Calon MUA. Apa MUA? MUA. Hah? Apa beri MUA?
MUA ya Nafri. MUA. Apa? Apa kepanjangannya? Make up art. Art. Make up art. Jadi tulisannya make u art art. Jadi make up art. Make up art. Wah. Jadi tak usah make up. Tak usah make up. Jadi nomor situ pendukung agar kau benar-benar khusyuk, maka kau tuh menyiapkan pakaian yang bagus. Saya tak seret. Udah kalau lebih poteng, ganteng, keng seret. Warna bojong yang kui, ada bila bojong. Udah deh. Tengah bojong kan tinggal rokok repot. Taol itu tidak baik. Kita lera jaga dulu. Membinian maka biro kena bong bang. Oh si buah kelon buah tak fokus ya. Ay ngacat-macat. Lagi ada tabang. Isa nyetri. Janya trip moncet seret jang lebih-lebih nyeceng sampai takok muka aurat. Tapi cet moncet tak nyaman angguina mengganggu kepada gerakan karena rezeki bisa memancing pikiran, bisa mancing pikiran. Tengah tak nyaman dia kan pecah konsentrasi pecah. Fokus ke angkui menghadap kepada Allah bisa pecah karena kalau pisahnya tak nyaman yang kui. Apa boleh si berkuman tel-ketel. Aro elang mah. Khusyuk naba, kesadaran aba bahwa aba sedang ngadep ke Allah, kemudian sadar aba dengan bacaan dan makna-makna bacaan, kemudian sadar aba dengan gerakan-gerakan sholat, harus bisa lepas sabab terganggu oleh kalam tidak nyaman yang kui. Makanya waktu nyaman yang kui. Waktu ganti. Terus tips saya nomor 2 dari Quwwatul Muqtada Zaini. Tumanina yaitu tenang dalam melakukan. Nomor 2 qatu tumanina artinya tenang dalam ngalakonin gerakan-gerakan sholat. Cek tergesa-gesa, cek terburu-buru. Lakoni kalaban tenang. Jadi tenang. Disadari ketika rukuk gerakannya rukuk disadari. Jaga dari rukuk yang i'tidal disadari, diperhatikan, dirasakan. Angkat tangan Allahu Akbar. Jadi harus tenang. Cip. Kadang pada yang bos-bos daerah bos jangan pahinga apa sih kojak khusyuk sadar benih khusyuk taelang. Sekejap khusyuk ni bah Thailand wali bah temu pun dilangge pakerasa namun ni pakun aromasa apa beri bumi sadar ja apa beri bumi sadar kegerakannya dirasakan tepan bergerak ya sadar tepan maca sadar tepan ngadep ke Allah aronya mana khusyuk
Jadi sekolah khusyuk benih sebab pas Thailand mahrama sana aku ada di singgasana surga. Wah, di atas telaga yang indah. Wah, benih nggak ruah. Bahkan kudu sadar saya sedang sholat di mana. Kan mangga ada imaman makmuman. Sadar aja depan makmum gak ada. Sadar, kudu sadar. Jadi sholat itu adalah kesadaran, khusyuk itu adalah kesadaran. Lebih-lebih secara batin, taule minggu bahwa ruah ngadep dekau sedang berhadapan dengan Allah. Ini wajah lillahi fawqas samawati. Jadi menikmati setiap gerakan. Ini namanya tenang. Apalagi yang memang di tempat-tempat di gerakan-gerakan yang wajib tumakninah. Yang wajib tumakninah. Seperti di ruko. Ruko itu wajib tumakninah. Jadi tidak boleh ruko ngedrat. Allahu Akbar. Enggak upin. Jadi tahu yang ngedrat. Allahu Akbar nang mati. Terus oleh selain ruko. Iya. I'tidal. Apa i'tidal? Berdiri setelah ya tidak. Jadi i'tidal itu bukan kondisi bangunnya, tapi berdirinya itu setelah sebelum sujud. Itu i'tidal namanya. Maka dalam i'tidal itu juga wajib tumakninah. Jadi setelah ruku tangan udah ya tak sar apa aja tak sar untuk nang nang ya tidak nang sujud. Nah, ini sujud wajib tumakninah wajib. Duduk setelah sujud, duduk di antara dua sujud wajib i'tidal wajib. Kemudian sujud lagi. Jadi semuanya harus diam sambil kita menikmati baca. Nanti insya Allah satu persatu kita akan bahas di belakang bacaan-bacaannya dan makna-makna dari apa yang kita baca dalam setiap gerakan. Terus faktor pendukung khusyuk lagi yang ketiga. Tartil dalam baca Al-Quran dan menadaburi maknanya, menadaburi tiap bacaan. Jadi tartil dalam membaca Al-Quran artinya kita harus menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran, ya. Kalau itu yang dibaca adalah Al-Quran, yang jelas suratul Fatihah, kemudian surah pendek atau surah panjang nggak masalah. Surah-surah selain Al-Quran setelah membaca suratul Fatihah, maka itu harus dibaca sesuai dengan SOPs, sesuai dengan standar tajwid. Walaupun sholatnya sendiri tidak boleh ngamuk. Maka kita pada baca ke TV tak boleh ngamuk. Walaupun sholatnya sendiri. Kemudian di sholat-sholat yang tidak jihar seperti zuhur, asar, itu juga harus membacanya tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi harus tajwidnya dipakai juga. Tambah ngamuk. Wah, perlu. Jadi bagaimana layaknya abang ngadep ke Allah matur kalaban fasih secara lisan, sambil lalu kita mentadabburi maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Keingin belum ada apa makna dari alhamdulillahirabbil alamin? Bahwa aba amuji dega Allah, asyukur dega Allah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah. Rasaaki maknanya, bukan dimaknai ya, bukan dimakna. Alhamdulillah saja jangan bocilillah benih dimaknai, tapi dihayati, maknanya. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas di belakang lagi mana-mana dari setiap bacaan. Qanidah. Selanjutnya tips susu dalam sholat selanjutnya. Nah, kita harus mentadabburi. Coba tadabbur di sini ngerti maknanya tadabbur? Apa tadabbur? Tadabbur itu merenungi. Jadi direnungkan, maknanya itu direnungkan. Itu maknanya tadabbur. Jadi ini adalah bagian dari tips khusyuk dalam sholat. Kita mentadabburi mana-mana dari setiap bacaan dalam sholat. Maka insya Allah sholat kita benar-benar berfungsi sebagai cahaya dalam diri, fungsi sebagai rakteran aba dalam kaudian. Dari sekap pina petengah kebuduan, dari sekap pina petengah ke sosaan, dari sekap pina petengah kesedihan, dari sekap pina petengah pangatero dan pangalebur sejuba. Maka insya Allah bisa teraen kalaban cahaya naso. Di sholat bisa jadi pelantara petotu dari Allah, oleh teti sabab oleh cahaya na Allah. Karena Allah nurus samawati wal, Allah ruwa cahaya na langit ban pangatero sejuta adu, pangalebur serontak karon sejuba arwa minangka kapetengan naaba. Kasosaan se rasa kiamba arjukan kapetengan naaba. Kabuduan se kan diaba aro nyaman kapetengan naaba. Maka sekapin kapetengan ria bisa eteraen, cuma bisa eteraen kalaban cahaya na Allah. Tak bisa orang bisa keluar dari kesosaan, kesedihan, mun tak oleh rakteraan Allah, tak oleh jalan keluar dari Allah, tak oleh pengampuran dari Allah, tak bisa keluar. Mangkana cahaya na Allah ruwa juga bisa oleh lebih lebar koreksi engkau ban rohani udah berpotensi untuk bisa kuasai di setan. Mun koreksi engkau ban roh selaku akan lagi muda arwah koreksi engkau ban harus banyak mengoreksi keinginan dan kemauan. Apakah di antara keinginan setiap saat, setiap detik rongkok ban roh ada keinginan coba tersimpan dalam hati, itu yang harus dikoreksi. Keinginan sejuba pangatero saya coba saya tak fokus, bahkan saya jelas-jelas melanggar Allah, arwah keinginan saya peteng nyaman.
pangatero sifat peteng aro kepetengan maka aro jorot tapi derma aba cara mencahayainya soba jero terang soba sirna keinginan itu menjadi sirna sebab sudah diterangi oleh cahaya hidayah. Maka sholat terus tepat bisa oleh hidayah Allah ngoleh raktir dari Allah saya kewas padang pasirna roh keinginan si bajuba sirna karena sekapina manusia walagar secara manusiawi itu terilhamkan juga keinginan si bajuba sama boy tak si alim apa boleh si budu tak si alim apa boleh si budu tak si andi ilmu apa boleh si tak andi ilmu pasti etengkein pangatero si juba karena minangka pailian manusia mungkin anyama manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah mengilhamkan lenjalan saya bisa merosaknya wa taqwaha karena pailian lah orang si ontong ruang orang se bisa meleh dikasih bagus jadi mun di niat misal mental keinginan untuk melakukan sesuatu yang maksiat keinginan itu tidak salah keinginan narwa tak salah contoh kotro amaksiatah misalnya kotro amaksiatah lepang kotro maksiat itu tak salah aja itu manusiawi engkau terongi joah engkau terongakan barang haram searopa bu mabuan misalnya kau terong nyoba bu mabuan keinginan lo tak salah untuk engkau terong maksiat dah engkau terong baca tak salah keinginan itu sesalah sama senoroten terhadap keinginan itulah yang salah karena itu memang pilihan. Jadi keinginan mesti kumper kasih coba dan kasih bagus. La fa'alhamaha wujud qad aflaha man zakkaha. Mun bisa menyirnakan, bisa ngosot dengan keinginan si coba roh. Aro orang si ontong ngoni. Jamin ontong bi Allah, bunga bi Allah. Jamin bunga. Wa qad khaba man dassaha ya senga Allah saja mulia tapi mon pangatero si coba ro toron etoro akid yo joko bingung yo joko manusia saya manusia normal pah etoron tak iring wa qad khaba man dassaha tompes ancor maka odi ropelian dalam hal ini odi ropelian nah kalaban khusyuk itu dalam sholat mata pak sholat insya Allah engkau benar selalu dicahayai oleh Allah mendapat cahaya dari Allah hal seperti ini engkau benar roa sakap pinnah manusia roa keinginan terdalamnya hanya satu sakap bina manusia bukan manusia 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 sakap bina manusia mau benar Roma saja manusia keinginan terdalamnya hanya satu keinginan pangatero paling dulu belum saya tahu apa bahagia iya kan tujuan akhir daripada semua keinginan itu adalah bahagia. Coba setelah tadi MUA Arab mengatur tadi MUA asli narongin terus bahagia. Kalau saya sudah jadi MUA, wow senang saya senang.
Orang promotor wah bening promotor wah. Sebelum punya mobil ya, dia pasti ingin punya mobil. Bening mobil, apa yang sebenarnya ia cari dari mobil itu? Ingin bahagia. Teroan dia Roma tingkat ya. Kita di Roma tingkat, teroan di Roma tingkat se pang-pang inga kan ribu. Wow. Apa kau terlalu Roma benar? Hakikat apa mak terlalu Roma karena pengen bahagia. Kok menang di Roma nggak betapa bahagianya. Oh, bahagia kan yang dicari. Lah siapa ingin apapun, bahkan ingin seseorang yang menjadi idamannya setelah saya memiliki, maka betapa bahagianya. Betapa selalu begitu keinginan manusia. Lemangkana mon keinginan lo tidak dilalui dengan sesuai SOP, apalagi masa keinginannya memang keinginan yang salah, maka tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Agama mengatur itu agar manusia bahagia. Agama mengatur kau dan ria sobaja manusia ongku oleh kebungaan yang hakiki. Ning itunya bahagia juga nang akhirat. Atau agama berarti ban sudah siap menjadi orang bahagia. Dunia benar. Tapi alanggar ke agama, ke aturan-aturan sila Allah aturakin, berarti ban sudah siap menderita. Tidak hanya di neraka, akan tetapi ning itunya juga menderita. Makanya jamin Allah lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang saya jamin bi Allah, saya masuk ke jaminan Allah, ning ifunga ning dunya wa bahagia. Lahumul busyra fil hayatid dunya, menjalani kehidupan di dunya bunga. Wa fil akhirah juga dan akhir. Apalagi di akhirat. Saya nggak mikir dukale mun alanggarna ke aturan Allah, mikir dukale jalan tor keinginan. Makanya setiap keinginan yang tiap saat muncul ning bakal coba roa pas kiba salat kiba gerak keinginan coba orang petang kegelapan. Dari gelapnya keinginan, muncul dari keinginan yang gelap. Arwah kita insya Allah, ya insya Allah akan mendapatkan cahaya Allah. Makanya sholat apa tepat? Nanti sholat apa benih pun sekedar menjalankan kewajiban saja. Bune guna jalan lagi kewajiban, ini mau guna jalan lagi kewajiban, ban surau ban pas. Subuh pokok jepok ke bektona, duhur pokok jepok ke bektona, asar pokok jepok ke bektona, ya kan? Sering guna makna kewajiban, bune kebutuhan. Maghrib sepenting, abis ki maghrib ki nonton ki. Isya, sama lemen, sama lem. Tidak perlu nyantai. Karena hanya memaknai sebagai kewajiban. Tapi mau yang kebutuhan apa kang bisa mendapatkan cahaya Allah, nonton apa mabunga apa dunia berakhirat, insya Allah apa ruah bekal menganggap sholat sebagai kebutuhan, maka tak korsakor pakai guna bajang ngecek bajang mata papa, maka bajang ruah harus khusyuk. Nah, diantara tips-tips khusyuk yang bisa dibagikan diantaranya ya ini. Jadi quwwatul muqtada, artinya abak roa kau siap ongku dalam sholat, kau kalau visi gena, mula wudhu si gena, pokoknya gena kau tempat si gena, ya tempat tak ketal, bila pada sujud ketal lagi. Punya aku menaruh tak teman tak sekali saja itu. Saya nggak jaga akhir saja di masjid ya. Bimba imam roa,
cek sampai Palembang. Paling sekonek seminggu sekalian, paling sekonek seminggu sekalian jemur. Nambah ibadah, jemur, ya. Apa kok asojud kata dari mesin, akhir. Ya ada tak khusyuk mah. Allahu akbar. Firli warhamni. Lo lupa betul. Lah elang rumah konsentrasi. Karena tak bisa dalam satu saat berisi 2 fokus, tak bisa. Mau nengahkan ase, tak kira ngahkan. Tak kira ngahkan Herul. Mau nengahkan ase, tak kira ngahkan Herul. Tak kira cabang loh. Ya. Jadi mulai enggak kasih udah lupa ke Allah, lupa ke coba depan ngadep ke Allah. Sama saya juga belajar. Setiap saat saya selalu mengkoreksi. Kok saya sekarang kok mulai lalai dalam khusyuk. Saya koreksi. Sama, kita adalah manusia yang sama. Kok benar-benar manusia biasa. Manusia biasa. Pada tengke indrang sebarang ya, pada tengke indrang sebarang keretak coba pada pilihan-pilihan jebakan-jebakan itu selalu setiap saat ada. Tapi termuka kalau bersolat roh, pakuat ya Allah disinari kalau bercahaya Allah. Padang kok seneng kita tangis seneng. Opo, bos, tak keresakan malam. Bus saja perokok. Serem. Kopi bepai. Waduh, kok ban manusia biasa. Normal. Mari sok ubah gangguan gitu ya. Mana dorot? Padahal teler hero teler kok normal cuma 2 kan pilihannya Mas, kok milih itu apa milih bertahan pilih ya. Jadi mun koton dulu tak salah aja orang koton dulu tak salah sesalah apa milih norok koton dulu norok akin rasa koton dulu jangan buat jadi harus salah. Mun koton dulu tak salah, itu alamiah. Pada saya juga manusia ada bisikan-bisikan ingin hidup yang ngefly, hidup yang metal, hidup yang begini, yang mempunyai kebebasan yang begini. Saya ingin begitu pada manusiawi. Itu tidak salah karena memang itu manusiawi sekali, tidak salah. Sesalah siapa? Milih. Karena di antara pilihan itu bisa kita memilih untuk tidak. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti itu. Ketika lakukan sholat yang khusyuk, insya Allah kau benar-benar bisa milih kasih bagus. Biar Allah pasalamat, mentermuka manfaat. Lalu kita akan membahas tentang tips khusyuk yang kedua di segmen yang kedua, yaitu dha'fus syawil. Ya, dha'fus syawil. Wallahu ta'ala a'lam.